Anda kembali bersama kami di Berita Utama. Saudara, 8 Agustus 2025, otoritas Israel menyatakan Kabinet Keamanan telah menyetujui usulan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu untuk merampas total Gaza. Netanyahu berdalih pencaplokan atas Gaza itu untuk melenyapkan kelompok Hamas dan memastikan keamanan serta menjamin pasokan makanan warga Gaza. Tetapi apakah benar itu alasannya ataukah hanya alibi untuk menguasai Gaza seutuhnya? Untuk mendukung upaya Netanyahu, militer Israel mulai bergerak ke Israel Selatan yang berbatasan langsung dengan Gaza. Deru mesin tank-tank Israel menggema di perbatasan Gaza seiring dengan pergerakan masif mereka menuju jantung kota Gaza. Pertunjukan militer ini seakan memperlihatkan rencana besar yang tengah disiapkan oleh pemerintah Israel. Serangan demi serangan terus dilancarkan militer Israel ke Gaza seolah menjadi tindakan konkret dari proses aneksasi Palestina. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menginstruksikan untuk mengalahkan Hamas dan membebaskan sandera di Gaza kepada militer Israel. אנחנו צריכים להמשיך לעמוד יחד ולהילחם יחד כדי להשיג את מטרות המלחמה שהצבנו, את כולן. את הכרעת האויב, שחרור חטופינו, והבטחה שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל. בהמשך השבוע אני אכנס לקבינט כדי להנחות את צה"ל כיצד להשיג את 3 המטרות הללו, כולן בלי יוצא מן הכלל. Mendapat kecaman dari sana-sini, Israel tetap pede dengan rencana mereka. Terlebih sekutu terkuat mereka, Amerika Serikat, tidak memberi sikap yang jelas atas upaya pencaplokan Palestina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerahkan keputusan itu pada Israel. Trump berdalih Amerika Serikat tengah fokus untuk memberi makanan bagi masyarakat di Gaza. Is going to help us with that in terms of distribution and also money. We also have the Arab states are going to help us with that in terms of the money and possibly distribution. So that's what I'm focused on. As far as the rest of it, I really can't say. That's going to be pretty much up to Israel. Yep. Rencana mencaplok Gaza tak lantas membuat warga Palestina takut. Mereka semakin teguh bertahan di tanah mereka tercinta meski nyawanya adalah taruhannya. والحمد لله يطلع قرارات براحته هو ونتنياهو وترامب بالعرب يعمل اللي بدهم اياه اي قرار احنا ماشيين عليه وان شاء الله صابرين عليه ولا قرار راح ان شاء الله يمشي لانه هي قديش عمل فينا دمار شهداء جوع ما حدا فيهم قدر يهز شعره من اهل غزه. Dunia menolak rencana pencaplokan Palestina. Ribuan orang turun ke jalan menyuarakan dukungan terhadap Palestina. Di pusat kota London, warga memprotes perang yang sedang berlangsung di Gaza. Protes diinisiasi kampanye solidaritas Palestina menyerukan diakhirinya serangan Israel di Gaza. Demonstrasi mendukung warga Gaza di Palestina juga disuarakan warga Australia, saudara. Mereka turun ke jalan memenuhi jembatan Sydney Harbour dengan membentangkan spanduk bertuliskan dukungan pro-Palestina. Massa melakukan long march berbaris melintasi jembatan Sydney Harbour. Aksi damai digelar menyerukan perdamaian dan mendesak bantuan masuk ke Gaza. Unjuk rasa serupa juga terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia, mengecam kelaparan dan krisis kemanusiaan di Palestina. Aksi ini juga dikemas dalam drama di mana sejumlah pengunjuk rasa berakting layaknya korban sipil di Gaza. Unjuk rasa bela Palestina ini menjadi gerakan di seluruh dunia menuntut Israel untuk menghentikan segera blokade dan memanfaatkan kelaparan sebagai sebuah senjata. Amin. Amin. Yang menarik, saudara, penolakan rencana pencaplokan Gaza tak hanya datang dari negara-negara di dunia, tetapi juga dari warga Israel.
Mereka mulai merasa cemas, bahkan khawatir akan nasib sandera yang kini berada di tangan Hamas. Jika serangan militer terus diperluas, apa yang akan terjadi pada mereka? Selain warganya, para pemimpin dunia pun mulai gerah dengan aksi Israel. Mereka berbondong-bondong akan mengakui negara Palestina. Australia, salah satu negara sekutu kuat Amerika Serikat, berbalik arah. Australia segera mengakui negara Palestina. Pengakuan Australia terhadap Palestina akan disampaikan secara resmi pada Majelis Umum PBB bulan September. Pemerintah Australia menyebut solusi dua negara jadi jawaban kemanusiaan terbaik untuk mengakhiri penderitaan warga Palestina di Gaza. Today I can confirm that at the 80th session of the United Nations General Assembly in September, Australia will recognise the state of Palestine. Australia will recognise the right of the Palestinian people to a state of their own, predicated on the commitments Australia has received from the Palestinian Authority. We will work with the international community to make this right a reality. Tak hanya Australia, saudara, status kenegaraan Palestina kian mendapat pengakuan dari banyak negara. Selain Australia, Selandia Baru juga mempertimbangkan pengakuan terhadap Palestina sebagai negara berdaulat. Sebelumnya Perancis, Inggris, dan Kanada juga bersiap mengakui kedaulatan Palestina menyusul Spanyol, Irlandia, dan Norwegia. Aksi nyata dilakukan pemerintah Jerman sebagai respon rencana Israel menguasai Gaza. Berlin menghentikan ekspor senjata dan peralatan militer ke Israel yang berpotensi digunakan dalam perang di Gaza. Jerman sebelumnya senjata api, amunisi, suku cadang, senjata, peralatan elektronik hingga kendaraan lapis baja yang mendukung militer Israel. Di tengah gelombang penolakan, saudara, rencana pencaplokan Palestina oleh Israel, Indonesia menjanggupi mengobati 2.000 warga Gaza. Mereka akan dibawa ke Pulau Galang untuk diberikan pengobatan. Pemerintah bilang Pulau Galang dipilih menjadi tempat pengobatan karena pulau ini sudah memiliki fasilitas rumah sakit khusus infeksi menular yang dulu pernah dijadikan tempat penanganan COVID-19 hingga tempat pengungsian. Nantinya ketika pasien atau korban telah sembuh, maka mereka akan dikembalikan ke Gaza, Palestina. Dan rencananya disiapkan pusat pengobatannya nanti di Pulau Galang. Karena di Pulau Galang terdapat fasilitas rumah sakit, termasuk juga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang bisa untuk mengobati sekitar 2.000 warga Gaza. Termasuk juga nanti untuk menampung keluarga yang mendampingi korban-korban perang ini. Kritikan muncul kala pemerintah menyiapkan Pulau Galang untuk bantu warga Gaza. Rencana Indonesia mengobati warga Gaza dinilai sejalan dengan rencana Israel dan Amerika Serikat untuk mengeluarkan warga Gaza dari tanah airnya. Padahal seharusnya warga Gaza tidak meninggalkan Palestina. Tapi dari sisi kemanusiaan rencana ini sangat bagus. Namun harus diingat, jangan sampai negara kita secara tidak langsung turut mendukung rencana Israel mencaplok Palestina. Memang dari sisi kemanusiaan bagus, tetapi jangan sampai pemerintah di mata Israel dianggap sebagai ini negara naif sama bodoh sama saja. Kita jangan sampai dibodohi. Karena apa? Pada waktu Perdana Menteri Netanyahu bertemu dengan Presiden Trump beberapa waktu lalu di White House, beliau sudah mengatakan bahwa ada sejumlah negara yang mau menerima warga Gaza ke negaranya. Ini ada berita dari BBC Indonesia yang saya kutip di sini. Petinggi Mossad David Barney juga dilaporkan telah berdiskusi dengan utusan khusus pemerintah Amerika Serikat Steve Witkoff guna meminta dukungan pemberian insentif kepada Indonesia dan 4 negara lain. Indonesia disebut di situ. Diklarifikasi oleh pemerintah ya, Prof. Benar ini atau harus tidak? diklarifikasi oleh pemerintah. Benar nggak cerita seperti ini? Setiap rumah yang hancur, setiap nyawa yang hilang menjadi pengingat akan mahalnya harga sebuah kemerdekaan. Rakyat Palestina adalah simbol keteguhan dalam menghadapi ketidakadilan.
Mereka mungkin tak memiliki kekuatan militer canggih, tapi mereka punya kekuatan yang jauh lebih besar, solidaritas dan semangat untuk hidup bebas. Keinginan membawa warga keluar dari Gaza seharusnya dipikir matang-matang. Jangan sampai kebijakan ini malah meluluskan rencana Israel untuk mencaplok Gaza. Tetap bersama kami di Berita Utama. Saudara, seorang ayah dan anaknya di Depok, Jawa Barat hampir hanyut saat mobil yang mereka kendarai terperosok ke dalam kali yang arusnya deras.